Oke, semangat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan aliran dana uang yang kita investasikan di program 3 Network itu kemana saja dialokasikan oleh manajer investasi atau perusahaan kita. Jadi uang yang kita investasikan Rp350.000 setiap bulannya. Ya. Jadi CAR akan mengelola uang kita nanti dibagi dua alokasi. Yang pertama, potongan biaya akuisisi. Terus berikutnya di sini biaya asuransi, dan di sini baru diinvestasikan. Nah, sebelum saya jelaskan berapa persen potongan selama kita bayar premi 5 tahun ke depan, jadi saya akan berikan dulu pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan biaya akuisisi. Yang pertama, biaya akuisisi itu untuk bonus agent yang memasarkan program ini di seluruh Indonesia ya. Yang kedua, untuk gaji yang mengelola dana kita atau manajer investasi. Tentunya manajer investasi kita ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah orang yang kompeten dan memang ahli di bidang investasi miliknya Salim Group sendiri. Dari setiap tahun dia juga mendapatkan penghargaan. Yang paling luar biasa, predikat kita Platinum Award, kinerja terbaik selama 1 dekade atau 10 tahun berturut-turut. Berikutnya, potongan biaya akuisisi ini untuk operasional perusahaan. Baik itu pengiriman, percetakan polis, membayar admin, dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud potongan biaya akuisisi. Nanti dibebankan kepada seluruh nasabah yang berinvestasi di program 3 Network di Indonesia. Nah, di sini harus kita tahu dan paham betul, kita kena biaya akuisisi hanya 5 tahun saja. Setelah selesai bayar premi di tahun ke-6 sampai nanti usia kita 74 tahun, tidak kena potongan biaya akuisisi. Jadi hanya cukup 5 tahun saja. Di tahun pertama kita kena biaya akuisisi 60%. Jadi lumayan besar, tapi jika dibandingkan dengan perusahaan yang bagus-bagus teman saudara kita di luar sana, biaya akuisisi kita khususnya di program 3 ICAR paling rendah di tahun pertama. Kadang-kadang ada yang 100%, ada yang 80% seperti itu. Berarti di sini di tahun pertama untuk potongan biaya asuransi dan investasi 40%. Terus di tahun kedua, nah biaya akuisisinya menurun menjadi 25%. Sedangkan di maksimal larinya ke investasi 75%. Di tahun ketiga, biaya akuisisinya 10%. Nah, di sini 90% ke investasi. Di tahun keempat, 5%. Sini 95%. Begitu juga di tahun kelima. 95%. Nah, di tahun ke-6 ya, kita stop bayar premi. Begitu juga potongan akuisisinya juga berhenti alias 0%. Sampai nantinya kita usia 74 tahun. Dan sedangkan di investasinya kita berkembang 100% tanpa bayar premi lagi, dana yang kita punya akan berkembang sampai usia 74 tahun. Nah, sekarang mari kita hitung-hitungan teman-teman. Jadi dana pokok yang kita setorkan setiap bulan sebesar 350.000. Nah, di sini saya pakai contoh premi yang paling rendah ya, 350.000. Berarti 60%-nya yaitu 210.000. 40%-nya yaitu 140.000. Jadi 210 tambah 140 jadinya 350.000. Nah, kita bagi dua dulu. Ada namanya biaya asuransi. Biaya asuransi ini dikenakan dari pertama bergabung alias baru bayar premi sampai nanti usia kita 74 tahun, kita kena tetap biaya asuransi plus admin. Nah, berapa biaya asuransinya nanti tergantung usia nasabah yang bergabung, karena semakin dewasa usia nasabah semakin berisiko
Tentunya biaya asuransi semakin tinggi jika dibandingkan dengan nasabah yang muda, yang lebih muda. Nah, untuk administrasinya tetap 25.000 per bulan. Hanya saja yang berbeda itu biaya asuransi. Contoh, ketika ada nasabah yang bergabung umur 20 tahun, kena biaya kurang lebih 2.000 per bulan. Ketika ada 30 tahun, kurang lebih kena Rp3.000 per bulan. Ketika ada nasabah yang bergabung kurang lebih umur 40 tahunan, di sini kena Rp4.000 per bulan. Ketika umur 50 tahunan, kurang lebih Rp5.000 per bulan. Kita pakai satu contoh dulu. Anggap aja ada nasabah yang bergabung usia 30, berarti biaya asuransinya 3.000 tambah biaya administrasi. Total biaya asuransi adalah 28.000 per bulan. Nah, inilah yang nantinya ketika nasabah mengalami risiko tutup usia, ahli waris akan mendapatkan uang pertanggungan UP asuransi jiwa 21 juta plus dana investasi yang dia bayarkan saat itu. Jadi dapatnya double ya. Asuransi 21 juta, biaya asuransi plus manfaat investasi. Nah, tadi berarti 140.000 ini ya, 140.000 ini tinggal dikurangi 28.000. Berarti dana yang diinvestasikan Rp112.000. Nanti dana ini dibelikan unit link. Unit link itu hampir mirip sifatnya seperti emas ya. Jangka panjang pasti cenderung naik. Unit link pun juga seperti itu. Cuma bedanya unit link itu kita kelola di instrumen investasi. Kalau emas ya kita pegang, kita simpan di lemari atau di berangkas. Kalau ini dikelola oleh perusahaan. Tentunya perusahaan yang terpercaya itu CHR. Nanti unit link ini akan dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman di bidangnya, yang sudah mendapatkan penghargaan Platinum Award, Best Syariah, Best Performance, seperti itu ya. Intinya dari segi kinerja, Bapak Ibu teman-teman tidak usah diragukan lagi tentang kapasitas manajer investasi. Tentunya ini orang dalam, miliknya Salim Group ya. Makanya biaya akuisisi kita rendah dibandingkan teman-teman kita di asuransi lain, karena manajer investasi kita miliknya Salim Group, milik kita sendiri seperti itu. Nah, nanti uang kita dikelola di unit link, nanti dikelola di saham, dibelikan unit link maksud saya ya, dibeli dana sekian ratus ribu ini dibelikan unit link, dikelola di saham, obligasi, reksadana, deposito. Ada juga di perusahaannya, beberapa di perusahaannya Salim Group. Bisa di set ya siapa itu perusahaan apa saja brand-brand yang ada di perusahaan Salim Group. Nah, karena dana kita dikelola, kita sebagai investor berhak mendapatkan yang namanya profit. Profit ini sifatnya naik turun atau fluktuatif. Beda dengan bunga di bank. Kalau bunga di bank itu datar flat, kalau 2% ya 2%. Kalau kita profit antara kurang lebih 1-6% per tahun gitu. Jadi kalau kita samakan dengan tabungan biasa, kalau di sini profitnya lumayan lebih tinggi daripada tabungan biasa. Sama-sama bagus, tapi tabungan biasa untuk jangka pendek, kalau ini untuk jangka panjang. Nah, mungkin Anda bertanya, Bapak, kalau saya ingin keuntungan cepat gimana? Kalau seandainya saya mengandalkan investasi kan otomatis butuh waktu yang lama. Benar, kalau kita mengandalkan investasi, butuh waktu yang lama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Di atas 10 tahun lah. Di atas 10 tahun baru kelihatan hasilnya. Ya, baru kelihatan hasilnya di atas 10 tahun. Kalau kita mengandalkan asuransi, ini pun juga semakin lama karena meninggal dulu baru dapat. Tentunya Bapak Ibu kan enggak mau ya. Meninggal dulu baru dapat seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu pengen cepat, kalau Bapak Ibu pengen mendapatkan penghasilan cepat atau keuntungan cepat, yaitu kerjakan di bisnisnya. Karena bisnis otomatis bisa mendapatkan income yang datangnya setiap bulan seperti itu ya. Jadi lengkap sudah Bapak Ibu teman-teman semua, berkat program 3i Network ini ya, kita sudah mendapatkan untuk jangka pendek di income, untuk jangka menengah di investasi, untuk jangka panjang di asuransi seperti itu. Jadi satu program 3 manfaat. Jadi program cantik 3i Networks ya. Nah,
bagaimana misalnya ketika Bapak Ibu teman-teman ada pertanyaan, Bapak apakah dana kita sebelum 5 tahun lunas bayar premi jika ada kebutuhan boleh ditarik? Jawabannya boleh, hanya saja nah ini Bapak Ibu kena potongan ketika ambil di tahun pertama potongannya 60%, belum lagi ada potongan biaya asuransi gitu. Jadi hasilnya tidak maksimal alias rugi. Karena memang program ini khusus untuk investasi jangka panjang, untuk pendidikan anak, dana pensiun, renovasi rumah, ibadah, dan lain sebagainya. Jika seandainya ada teman-teman, Bapak Ibu baru bayar premi 2 tahun, mau tarik investasinya juga boleh, cuma saya tidak sarankan. Karena nanti kena potongan 25%. Jadi dapatnya cuma kurang lebih 75% dipotong asuransi jiwa, biaya asuransi jiwa. Begitu juga di tahun ketiga, kena potongan 10%, tahun keempat dan kelima 5% gitu. Ya, kecuali nanti ketika di atas tahun ke-6 tidak ada potongan, dana investasi kita berkembang 100%. Jadi kesimpulannya, kalau mau hasil yang lebih maksimal, tariklah di atas 5 tahun, minimal di atas 10 tahun, seperti itu. Nah, terus mungkin Bapak, Ibu di sini teman-teman semua mau bertanya, Pak, kalau kondisi saya bagus, ekonomi saya bagus kan bisa bayar premi rutin. Bagaimana kalau seandainya ada tunggakan, bulan depan saya tidak bisa bayar premi, apakah saldo investasi saya hangus atau gimana? Jadi seperti ini. Ketika seandainya ya teman-teman semua Bapak Ibu baru 1 kali berinvestasi, dana yang kita keluarkan pokoknya kan 350, sedangkan dana investasi kita kurang lebih 112. Ini saya contohkan yang bergabung usia 30-an kurang lebih. Ketika tidak bisa bayar premi berarti tidak bisa bayar premi. Nah, dana investasi yang kita punya ini akan dipakai untuk biaya asuransi gitu. Karena asuransi tetap jalan terus walaupun kita tidak bayar premi, potongan asuransi itu tetap jalan alias tetap tercover asuransi jiwa. Nanti dana kita menjadi 84.000 gitu. Nah, terus ketika tidak bayar premi 2 kali lagi dipotong 28.000. Masih di sini 56.000. Tidak bayar premi 3 kali lagi dipotong seperti itu. Tidak bayar premi 4 kali. Nah, jadi lama-kelamaan kalau didiamkan nanti saldonya bisa habis atau lapse, putus kontrak. Lebih baik ketika Anda atau nasabah kita tidak mampu membayar premi supaya tidak terpotong biaya asuransi, lebih baik ditarik saja walaupun dapatnya 84.000 atau 56.000 rupiah seperti itu. Ya, yang penting ketika tidak bisa bayar premi, kita komitmenkan dulu apakah mau lanjut. Kalau lanjut nanti bisa dirafel, ditutupi bulan-bulan sebelumnya. Kalau seandainya memang benar-benar tidak bisa lanjutkan, lebih baik ditarik saja biar tidak terpotong biaya asuransi. Karena kemarin nasabah kami ada yang ada di Pulau Sulawesi, tepatnya di Sukamaju ya, baru beberapa kali bayar premi, setelah itu banyak beberapa juga bolong ya, tidak bayar premi, akhirnya masih tersisa saldo 15.000 rupiah. Beliau dipanggil Tuhan ya, jadi kemarin kita bantu urus proses klaimnya ya, nasabah atau ahli waris mendapatkan manfaat dari perusahaan 21.015.000 gitu. Padahal dia lumayan banyak tunggakannya, masih tersisa saldo 15.000. Tutup usia kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ya. Tutup usia akhirnya CHR komitmen membayarkan manfaat 21.015.000. Nah, oke, itu saja ya yang bisa saya jelaskan tentang aliran dana ya. Semoga Bapak Ibu paham dan mengerti. Untuk lebih jelasnya tolong dengarkan video ini berulang-ulang kali. Jika belum paham juga nanti bisa chat pribadi ke saya. Oke, tak ada orang sukses tanpa belajar. Belum sukses belajar, sudah sukses juga belajar. Mari kita sama-sama lebih serius lagi, lebih memahami lagi program 3M Network ini agar kita bisa menjadi agent yang benar, agent yang profesional untuk jangka panjang, untuk nama baik perusahaan kita dan untuk kesuksesan kita semua. Kesuksesan nasabah, kesuksesan kita semua sebagai seorang agent. Oke, salam sukses, bagus ready, pasti kron.